Satu, suami punya tugas itu mengajarkan agama dan hukum-hukum kepada istrinya. Mengajarkan agama dan hukum-hukum kepada istrinya. Harus. Dia punya soal adalah kalau suami tidak tahu agama. Dia tanya, bilang, itu hari saya agama apa Nah, itu yang jadi masalah. Dia mau ajar agama apa, akhirnya dia ajar semua agama. Jadi masalah. Suami bertanggung jawab mengajarkan agama dan aturan-aturan hukum, terutama hukum-hukum agama kepada istrinya. Kedua, suami bertugas untuk menemukan kelebihan istri. Saya ingin pakai bahasa-bahasa positif. Suami berkewajiban untuk menemukan kelebihan seorang istri. Coba lihat dia baik-baik, renungkan berapa lama kita membangun hubungan, dia pun kelebihan apa. Jangan pusatkan perhatian pada kelebihan berat badan. Harus sedikit taruhlah perhatian pada kelebihan lain. Saya pun istri ini apa kelebihannya, begitu Mak, lu kayak lebih cerewet dari beta. Bukan itu juga. Periksa kelebihan. Karena kelebihan-kelebihan itu yang akan membuat kita terikat satu dengan yang lain. Karena akan sulit ditemukan di tempat lain, di orang lain, dan seterusnya. Pastikan dia punya kelebihan. Jangan hanya cari dia punya kekurangan. Bilang dia dasar orang udik, pedalaman, tidak tahu diri. Temukanlah dia punya kelebihan. Ketiga, suami bertugas untuk mengasihi istri. Mengasihi. Bukan memukul, mencela, atau menghina. Jadi suami pun tugas mengasihi. Sayang, kurang sambal kok. Mau tambah sama. Bukan pukul. Kita tidak pernah menikah dengan istri yang namanya Chris John. Tidak pernah. Tidak pernah. Kita menikah dengan seorang istri, seorang perempuan yang butuh dikasihi, bukan butuh dipukul. Angkat tangan suami-suami yang biasa pukul istri. Tidak ada di sini Bagus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Atau ibu-ibu yang biasa kena pukul, angkat tangan. Jangan berani angkat tangan pulang kena pukul. Itu bahaya Jadi mengasihi. Jangan KDRT. 80% kasus yang ditangani oleh Polda NTT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Istri pukul suami, suami pukul istri, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Jadi itu hari dong bilang, belum kenal maka tak sayang. Saya bilang apa? Jadi kenal pasti sayang. Belum tentu. Belum tentu. Karena suami yang pukul istri itu dia kenal dia pun istri, bukan dia tidak kenal. Bukan mencela. Bukan mencela. Andi tadi saya bilang, jangan kawin orang rote. Bukan mencela. Gitu Saya bilang kawin sesama Timor, lu tidak mau. Jadi bukan mencela. Bukan menghina. Andia kamu dari keluarga miskin, untung lu kawin ame betan, lu hidup agak sedikit baik. Untung. Jadi bukan menghina Seperti apapun kita pun posisi, jangan menghina. Karena dia istri. Lanjut. Suami punya tugas adalah menafkahi dengan tulus. Memberi makan. Memberi perhatian. Berikan dengan tulus. Jangan sampai pulang bilang, ini yang lu pesan nih, ame ke lu puas. Sebentar beli lu muka asam lah Tidak begitu Tulus. Tulus dikasih bikin kejutan. Suruh mama keluar terus taruh babah di dalam kamar bersengaja bikin tidak tahu.
Mama masuk lihat apa? Pakaian kotor semua. Menafkahi dengan tulus. Jadi suami-suami tolong nafkahi istri. Jangan hanya bilang, ih, ini lu ini jadi bebangsa dalam keluarga. Tidak bisa nafkahi istri. Lanjut. Suami punya tugas adalah bersikap lembut terhadap istri. Lembut. Tidak kasar. Tidak keras. Beda dengan pukul ini. Jangan panggil istri, woi. Istri makin tua bisa jantungan. Tanpa sadar saudara membunuh dia. Panggil dengan lembut, Ma. Terus mak kurang dengan mak. Lebih, tapi mulai dengan lembut. Kelembutan itu penting. Itu buah-buah roh yang diajarkan. Kelemah, lembutan. Tapi kami suami-suami di bagian timur Indonesia ini tidak sampai kelemah lembutan. Kami hanya sampai di lemah saja. Ketika lemah baru kami tahu kelembutan. Artinya ketika sudah sakit dan sudah tidak bisa baru dia bisa panggil bilang, Ma, tolong.